Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Meisya. Di video kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku pada pembelajaran 4. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui bimbingan guru. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan kaki dalam tari. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dalam tari. Yang ketiga, siswa dapat menemukan kalimat yang menggunakan nama bulan. Yang keempat, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada nama bulan di dalam kalimat. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. Yang keenam, siswa dapat membaca ukuran berat benda. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Ayah memelihara burung merpati. Benny memelihara ayam. Setiap sore, ayah dan Benny memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan ayam memiliki sayap. Burung dapat terbang tinggi, sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi. Ayo mengamati. Perhatikan gerakan sayap burung saat terbang. Bagaimana gerakan sayapnya? Burung melebarkan sayapnya untuk dapat terbang. Seperti ini contohnya, sayap burung terlihat panjang dan lebar. Perhatikan gerakan ayam saat mengejar Benny. Apakah ayam memiliki sayap yang panjang? Apakah sayap ayam mengepak saat berlari? Nah, coba lihat. Terlihat ya, saat ayam berlari, sayapnya tidak mengepak. Jadi, hanya burung yang terbang dengan mengepakkan sayapnya. Sedangkan ayam tidak demikian. Ayo mengamati. Perhatikan gerakan Benny memberi makan ayam. Benny mengambil makanan dari kotak, kemudian menebarkannya pada ayam di depannya. Lakukan hingga 8 kali menebar makanan. Seperti ini gerakan Benny saat menebarkan makanan kepada ayam. Perhatikan tangannya ya nak. Dan ini harus kamu lakukan hingga 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah gerakan pertama. Untuk gerakan kedua, tirukan gerakan burung saat terbang. Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap burung. Bentangkan tanganmu, kemudian kepakan. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Lakukan sambil membentuk lingkaran. Seperti ini contohnya. Jadi, kalau burung, tangannya harus direntangkan, kemudian dinaik dan turunkan. Seperti ini ya. Kemudian ini harus kamu lakukan juga sebanyak 8 kali kepakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, gerakan kedua, tirukan gerakan ayam.
Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap ayam. Lipat siku tanganmu hingga membentuk sayap yang pendek. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Seperti ini contohnya. Jadi, kalau sayap ayam itu lebih pendek dari sayap burung. Nah, dengan demikian, tanganmu dilipat hingga sikumu yang terlihat mengepak. Dan ini harus dilakukan hingga 8 kali kepakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya, Nak. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 orang. Tentukan peran setiap anggota kelompokmu. Ada yang berperan sebagai ayam, ada yang berperan sebagai burung, ada yang berperan sebagai benih. Lakukan gerakan ayam, lakukan gerakan burung, lakukan gerakan benih. Lakukan seperti pada latihan sebelumnya. Tampilkan di depan kamera hasil kreasi kelompokmu. Nah, di sini kamu bersama anggota keluargamu diminta untuk bermain peran. Terdiri dari 3-4 orang. Ada yang gerakan ayam, ada yang gerakan burung, dan ada yang gerakan benih. Nah, gerakan benih ini adalah gerakan yang pertama tadi, yang sedang menabur makanan ke ayam. Gunakan suara yang sesuai agar lebih menarik ya. Seperti ini, ada yang sebagai burung, ada yang sebagai ayam, dan juga ada yang sebagai benih sedang menabur makanan ke ayam. Selanjutnya, ayo membaca. Di sini ada teks bacaan dengan tulisan huruf tegak bersambung. Yuk kita baca dulu. Baca teks berikut. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Pada bulan Februari, kandang ayam selesai dibuat. Ayam membeli 2 ayam pada bulan Maret. Pada bulan April, ayam itu bertelur. Pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Coba dipikirkan. Ayo membaca. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ingat ya, Nak, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, ada berapa nama bulan yang disebutkan pada bacaan? Nah, di sini Ibu akan munculkan kembali teks bacaan yang tadi. Ini ya. Nah, coba kita cek satu persatu. Baris pertama, apakah ada nama bulan? Ya, ada, yaitu bulan Januari. Di baris kedua, ada bulan Februari. Di baris ketiga, ada bulan Maret. Di baris keempat, ada bulan April. Di baris kelima, ada bulan Mei. Dan di baris keenam, ada bulan Juni. Nah, tinggal dihitung ada berapakah nama bulan? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, ada 6 bulan. Selanjutnya, sebutkan nama-nama bulan yang disebutkan pada bacaan. Tinggal dilihat ya, yang digaris bawahi ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan? Nah, di sini Ibu akan bahas. Kamu harus mengingat.
Ini adalah nama-nama bulan dalam satu tahun. Yang tadi sudah disebutkan dalam bacaan, ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini yang disebutkan dalam teks bacaan yang tadi. Nah, pertanyaannya, ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan? Berarti yang tidak disebutkan itu adalah yang ini. Oke, mengerti sampai sini ya? Jadi ada 6 bulan yang tidak disebutkan dalam teks bacaan tadi. Kita hitung ya untuk pembuktiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bulan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, coba tuliskan nama-nama bulan yang tidak ada pada bacaan. Nah, ini jawabannya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ayo berdiskusi. Berikut adalah nama-nama bulan dalam satu tahun. Dapatkah kamu menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Nah, di sini ada nama-nama bulan dalam satu tahun, tetapi masih acak-acakan. Nah, kamu diminta untuk menyusun nama bulan sesuai dengan urutannya. Yuk kita mulai. Yang pertama ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Seperti itu ya. Saat menuliskan nama bulan, ingatlah untuk menggunakan huruf kapital, seperti saat menuliskan nama hari dan awal kalimat. Ayo berlatih. Tanyakan kepada anggota keluargamu, pada bulan apakah mereka berulang tahun? Lalu buatlah 5 kalimat dengan bulan ulang tahun anggota keluargamu. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama bulan. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan juga huruf tegak bersambung. Nah, seperti ini. Coba perhatikan dulu contohnya. Ini ada kalimat Edo lahir pada bulan November. Seperti ini menulisnya ya nak. Harus dengan menggunakan huruf tegak bersambung, huruf kapital, dan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Misalnya nomor 1, ayahku lahir pada bulan Maret. Seperti itu ya. Ayo mengamati. Bulan November adalah bulan ulang tahun Edo. Ibu bersiap membuatkan kue ulang tahun. Ibu membutuhkan telur, tepung terigu, gula, coklat, dan mentega. Untuk membuat kue yang enak, bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu. Ibu menggunakan alat timbang seperti gambar berikut. Nah, ini adalah jenis timbangan duduk atau timbangan dapur ya nak. Ibu membutuhkan 250 gram telur. Ibu mengukur menggunakan timbangan dapur. Nah, di sini sudah ada telur yang diletakkan di atas timbangan dapur atau timbangan duduk. Nah, kira-kira beratnya berapa ya? Beratnya 500 gram. Berapakah angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan? Nah, angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan yaitu seberat 500 gram. Apakah angkanya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ibu? Nah, selanjutnya kita bahas di sini. Ayo berlatih. Tadi sudah dijelaskan telurnya ini beratnya 500 gram. Diskusikan dengan anggota keluargamu jawaban pertanyaan di atas. Lalu, apakah yang harus dilakukan ibu? Menambahkan telur pada timbangan
ataukah mengurangi telur pada timbangan ya? Kira-kira ini kelebihan atau kekurangan ya telurnya? Yang pasti telurnya itu terlalu banyak. Jadi ibu perlu mengurangi telur pada timbangan. Jadi 500 gram dikurangi 250 gram sama dengan 250 gram. Seperti itu ya. Ayo berlatih. Selain telur, ibu membutuhkan bahan-bahan lainnya. Perhatikan resep berikut ini. Tepung terigu beratnya 300 gram, gula beratnya 200 gram, mentega beratnya 150 gram, dan coklat beratnya 100 gram. Lingkari bahan kue yang sesuai dengan ukuran berat yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah ada bahan-bahan kue yang sudah diletakkan di atas timbangan dengan beratnya masing-masing. Tentunya beratnya berbeda-beda ya, Nak. Coba kita lihat dulu. Tepung terigu. Tepung terigu sebelah kiri beratnya 500 gram. Yang sebelah kanan beratnya 300 gram. Di sini sudah ada ya nominal atau angka yang sesuai dengan jarum timbangan. Sekarang kita lihat, tepung terigu yang dibutuhkan ibu hanya 300 gram. Berarti yang mana yang menunjukkan 300 gram ya? Tentunya yang sebelah kanan. Seperti itu cara mengerjakannya. Lanjut, untuk gula, ibu hanya membutuhkan 200 gram. Di sini ada 200 gram dan juga ada 100 gram. Jadi, yang dilingkari adalah yang sebelah kiri. Selanjutnya, kita ke mentega. Mentega ibu membutuhkan 150 gram. Yang mana ya? Yang kiri atau yang kanan? Tentunya yang kiri. Selanjutnya, ada coklat. Ibu membutuhkan coklat sebanyak 100 gram. Nah, di sini ada 200 gram dan ada juga 100 gram. Tentunya pilihannya adalah yang sebelah kanan, 100 gram. Kerjasama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tuamu, pada bulan apakah hari ulang tahun ayahmu, ibumu, kakak atau adikmu, serta kakek dan nenekmu. Tuliskan informasi yang kamu dapat pada tabel berikut ini. Nah, di sini kamu menuliskan nama bulan ulang tahun anggota keluargamu dengan benar. Ibu contohkan ya. Nomor 1, anggota keluarganya misalnya ayah lahir di bulan Maret. Yang kedua, ibu lahir di bulan Mei. Yang ketiga, kakak lahir di bulan April. Yang keempat, adik lahir di bulan Juni. Seperti itu ya, Nak. Lanjutkan sampai bawah. Sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga klik tombol lonceng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.